Assalamualaikum sedulur Samar, kali ini Jaka Samar akan berbagi informasi tentang sejarah kota Gresik. Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang syah bandar. Inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah perjaka bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato. Dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali penyebar agama Islam juga dianggap sebagai sultan, prabu, penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh wali Songo ini, juga dikenal dengan Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin, tahun di mana beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan, 1487 akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun menjabat sebagai bupati. Yang pertama adalah Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617 Saka, yang jasadnya dimakamkan di Komplek Makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopiah, sarung, mukena, sorban dan lain-lain. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP nomor 38 tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gresik dengan pusat kegiatan di kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan subwilayah pengembangan bagian SWPB tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila dan juga sebagai wilayah industri, maka kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termasyhur, tidak saja di persada Nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi-modern yang patut dibanggakan. Gresik juga dikenal dengan kota kuliner khasnya yakni nasi krawus serta jajanan pudak dan kecubung serta banyak lagi yang lainnya. Nah, seperti itulah sejarah kota Gresik yang jarang kita ketahui.
Terima kasih sedulur Samar, sampai jumpa lagi di video-video Jaka Samar selanjutnya. Ikutin terus ya konten Jaka Samar. Sampai jumpa dan wassalam.